Selamat datang kembali di channel ini. Ketika kita memikirkan tentang seniman hebat, kita membayangkan imajinasi liar dan bakat luar biasa. Namun, bagi banyak maestro, kejeniusan seringkali datang beriringan dengan keeksentrikan, bahkan kegilaan. Mereka tidak hanya melukis di luar garis, tetapi juga hidup di luar norma. Hari ini, kita akan menyelami 9 seniman paling eksentrik dalam sejarah, yang kisah hidupnya sama mencengangkannya dengan karya seni mereka. Kita mulai dengan raja, surrealisme dan flamboyan, Salvatore Dali. Apakah Anda pernah melihat seorang pria berjalan di jalanan dengan jubah mewah, kumis panjang yang ikonik, sambil menggandeng seekor osilet peliharaannya yang bernama Babu? Itulah Dali. Kehidupannya adalah pertunjukan seni yang tak pernah usai. Ia mengadakan pesta yang sangat aneh dan menggunakan dirinya sendiri sebagai kanvas berjalan untuk menantang masyarakat borjuis. Baginya, setiap tindakan, sekecil apapun, adalah bagian dari karyanya. Dari kegilaan yang disengaja, kita beralih ke gejolak emosional yang murni. Vincent van Gogh, sang maestro post-impressionism. Keeksentrikan Van Gogh adalah penderitaannya. Dikenal karena intensitas emosionalnya yang ekstrem, ia hidup dalam kemiskinan dan perkulakan mental yang hebat. Puncak dari semua itu adalah insiden terkenal ketika ia memotong sebagian telinga kirinya sendiri setelah pertengkaran sengit dengan rekannya, Paul Gauguin. Tindakan ini yang sering disalahartikan sebagai tanda kegilaan, sebenarnya menunjukkan kedalaman rasa sakit dan kesepian yang menjadi inti dari lukisan-lukisannya yang penuh warna. Beralih ke seni kontemporer, kita bertemu Yayoi Kusama. Keeksentrikan Kusama jauh lebih serius dan terstruktur. Sejak 1977, Kusama memilih untuk tinggal secara sukarela di sebuah institusi kejiwaan di Tokyo, namun ini tidak menghentikan kreativitasnya. Setiap hari, ia pergi ke studionya di dekat situ untuk menciptakan karya yang kini mendunia. Seluruh karyanya, mulai dari patung hingga instalasi Infinity Room, dipenuhi dengan motif bintik-bintik atau polkadot, sebuah cara baginya untuk mengatasi halusinasi yang ia alami sejak kecil. Berikutnya adalah ikon feminis Meksiko, Frida Kahlo. Keeksentrikan Kahlo adalah kemampuannya mengubah penderitaan menjadi simbol kekuatan. Setelah kecelakaan bus yang parah, ia menggunakan seni untuk mendokumentasikan rasa sakit fisik dan emosionalnya. Ia tampil mencolok dengan pakaian tradisional Tehuana yang rumit, menjadikannya pernyataan politik dan budaya. Hubungan pernikahannya yang tidak konvensional dengan Diego Rivera juga menjadi tontonan publik, mencerminkan gaya hidupnya yang berani dan tanpa sensor. Di New York ada Andy Warhol, tapak seni pop. Obsesi Warhol pada ketenaran, uang, dan budaya masa sangat eksentrik. Ia membangun The Factory, studio seni yang juga berfungsi sebagai tempat pesta liar dan pertemuan para figur underground. Warhol secara obsesif merekam hampir segalanya dan semua orang di sekitarnya. Keeksentrikannya adalah menciptakan persona yang dingin, hampir robotik, yang menyembunyikan sisi pribadi yang kompleks, sekaligus mengubah proses seni menjadi industri massal. Kita kembali ke era Renaissance untuk melihat Michelangelo Buonarroti. Bahkan seorang master sekelas, dia memiliki sisi eksentrik. Dikenal karena sifatnya yang penyendiri dan sulit dijangkau, Michelangelo sering mengabaikan kebersihan. Ia tidur dengan pakaiannya dan bahkan tidak melepas sepatu botnya selama berminggu-minggu. Dilaporkan karena tidak mau membuang waktu. Meskipun temperamennya sulit, dedikasinya yang intens untuk seni seperti melukis langit-langit, Capel Sistina adalah bukti jenius yang hampir tidak manusiawi. Masuk ke seni kontemporer modern, Tracey Emin. Keeksentrikan Emin adalah kejujurannya yang brutal dan provokatif. Karya seninya sangat autobiografi. Salah satu karya paling kontroversialnya, My Bed, adalah instalasi yang memajang tempat tidurnya yang berantakan. Dikelilingi oleh sampah, botol alkohol kosong, dan puntung rokok, sebuah representasi jujur dari depresi dan kehancuran emosionalnya. Ia menggunakan kehidupannya yang paling intim untuk menantang batasan seni. Marina Abramovic adalah ratu dari performance art ekstrem. Keeksentrikannya adalah menantang batas fisik dan mental tubuhnya. Dalam pertunjukan terkenalnya, ia sering melibatkan publik dalam situasi yang intens dan terkadang berbahaya. Misalnya, pertunjukan The Artist is Present, di mana ia duduk diam selama berjam-jam, menatap mata pengunjung. Ia menjadikan stamina, rasa sakit, dan interaksi publik sebagai medium seninya. Memaksa kita mempertanyakan apa sebenarnya batasan antara seni dan kehidupan. Terakhir, Jackson Pollock, tokoh kunci ekspresionisme abstrak. Metode melukisnya yang disebut drip painting adalah bentuk keeksentrikan artistik yang revolusioner. Ia meletakkan kanvas di lantai dan menuangkan, meneteskan, dan melemparkan cat ke atas
kuasnya, bukan melukis dengan kuas konvensional. Gaya ini sering dikaitkan dengan perilaku destruktif dan alkoholisme yang ia alami, menjadikannya simbol seniman yang memberontak terhadap tradisi dan hidup dalam kekacauan yang disalurkan ke dalam kanvas. Keeksentrikan para seniman ini, entah itu disengaja sebagai pernyataan atau hasil dari penderitaan pribadi, adalah pengingat bahwa seni adalah cerminan dari jiwa manusia yang kompleks dan sering kali kacau. Mereka menolak untuk dibatasi oleh norma. Dan justru itulah yang membuat mereka abadi. Mana kisah seniman yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.